Isu mengenai dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo kembali menjadi sorotan publik. Politisi senior PDIP Beator Suryadi mengungkap bahwa Andi Wijajanto, mantan Gubernur Lemhanas dan tokoh PDIP, pernah melihat langsung dokumen ijazah milik Jokowi yang kini diyakini tidak asli. Dalam keterangannya kepada wartawan, Beator menyebut bahwa Andi melihat dokumen tersebut saat proses pencalonan Jokowi untuk Pilpres 2014. Namun dokumen itu diduga hasil cetakan ulang tahun 2012 saat Jokowi mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta. Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Santoso News, di mana kali ini saya akan membahas tentang ijazahnya Pak Jokowi yang katanya ijazahnya itu dibuat di Jalan Pramuka, Jakarta ya. Ini yang membocorkan ini adalah kader dari PDI Perjuangan Beator Wijajanto, di mana menurut keterangannya ini pada tahun 2012 ijazah ini dibuat, lalu 2014 ijazahnya ini didaftarkan jadi presiden. Ya itulah menurut keterangannya. Dan setelah keterangan ini viral, tapi kok ada kebakaran di Jalan Pramuka sana. Kebakaran, hebat kebakarannya. Dan diduga ini bukan kebakaran biasa, ini kebakaran yang dibakar atau kebakaran yang disengaja. Ya memang gitu Indonesia itu ya, dimana kebakaran sering terjadi kalau ada kasus-kasus besar seperti di Tangerang sana, Pagar Laut. Wah, gedung menterinya itu kebakaran. Ya biasalah kalau hal-hal yang besar seperti ini, kebakaran lah untuk menghilangkan jejak. Ya itulah yang terjadi. Sekarang kebakaran itu di Jalan Pramuka. Dan sebelum berlanjut, kita dengarkan dulu netizen berbicara. Let's go. Apa yang diungkap oleh Beator Suryadi bahwa ijazah daripada Jokowi itu adalah keluaran dari Jalan Pramuka, dan itu dilakukan pada tahun 2012. Ya kan, 2012, habis itu terus 2014-nya dibuat mendaftar di KPU, saudara. Dibuat mendaftar di KPU, dan mereka mengungkap itu bukan tanggung jawab daripada partai PDIP, saudara. Itu adalah tanggung jawab mungkin orang-orang yang mendaftarkan. Dan kita tahu, saudara, waktu itu yang mendaftarkan katanya namanya salah satunya adalah Widodo. Widodo yang harus dicari, saudara. Cuman di sini kan ada seorang dari PDIP yang sebetulnya dia tahu, harusnya dia juga bersuara. Widodonya harus dicari itu. Andi Wijajanto, saudara. Karena pola di Indonesia ini itu, kalau ada kasus besar ya, itu seperti kasus suap Jaksa Pinangki, Jaksa Agung, itu kantor Kejagungnya itu kebakar, gedung Kejagungnya kebakar. Dan juga kasus sengketa lahan, kemarin tuh yang Pagar Laut segala Memang macam. sering terjadi. Kantor ATR BPN ya, Badan Pertanahan Nasional juga kebakar. Jadi polanya gitu, untuk menghapus jejak, gedungnya dibakar, arsipnya dibakar gitu loh. Dan akhirnya CCTV-nya juga kebakaran, ya, CCTV-nya hilang. Hati, Gak ada bukti ya, deh. karena pola yang begini ini sering terjadi di zaman Jokowi dan Prabowo ini, ya, nggak bisa mengatasi suatu perkara, dibakar. Saya kira zaman SBY enggak deh. Ya, pokoknya dengan jalur kekerasan. Jadi memang banyak preman di negara ini gitu. Beda sama zamannya SBY, zamannya Mega, zamannya Gus Dur. Itu nggak ada bakar-membakar begitu. Selesaikan secara jantan. Korupsi ya korupsi, suap ya suap, pemalsuan ya pemalsuan. Ya karena mencuat loh kasus ijazahnya Pak Jokowi ini, ngeri-ngeri sedap gitu. Bang ya, supaya tidak bikin gaduh, nggak usah gini, udah nggak nyewa pengacara. Kan gampang. Tunjukkan saja ijazahnya, beres. Kalau sudah ditunjukkan dan menampakkan keasliannya, tuntut itu mereka yang bikin gaduh katanya itu. Gampang. Tapi anehnya, sekarang menjadi polemik. Sekarang dibakar itu. Ada yang ngomong bahwa ijazah Pak Jokowi dibuat di Jalan Pramuka, tapi Jalan Pramukanya sekarang dibakar. Memang sudah realistis. Memang sudah jadi kebiasaan. Kalau setiap kasus-kasus besar dibakar, seperti katanya itu ya, kata konten kreator ini, di Pagar Laut. Menteri ATR-nya terbakar, dan sekarang tambah kokoh itu Pagar Laut. Ya itulah mereka, ingin menghilangkan jejak. Tapi karena sudah jadi kebiasaan, jadi warga itu mencurigai bahwa kebakaran di Jalan Pramuka tersebut
Bukan karena kebakaran alami, tapi karena dibakar. Itulah Konoha. Demi menghilangkan jejak, dibakar. Meskipun rugi berapapun, dibakar. Gak penting itu korban, makan korban ini, makan korban material, manusia, gak peduli. Pokoknya sekiranya jejak itu hilang, dibakar. Miris ya di negara kita ini. Yuk kita lanjut ya. Ini adalah suara dari Pak Betor atas keterangannya bahwa Jalan Pramuka tersebut memang sengaja dibakar. Simak kita. Yuk kita simak. Ingin mengatakan bahwa terbakarnya Pasar Pramuka itu kemungkinan disengaja karena ada hubungannya dengan Ya, jadi kan gini, kita pernah lihat gedung Jaksa Agung dibakar Ini suaranya Pak Betor ini ya. karena ada peristiwa di situ, ya kan? ya. Terus gedung mana lagi tuh terbakar tuh, selalu makanya cara seperti itu, seperti selalu menggunakan cara-cara yang bumi hangus begitu, bumi hangus. Emang Jadi caranya terbakar sudah lama. jadi hilang. Jadi tercium. Pak Betor boleh nggak bertanya kenapa Pak Betor baru sekarang nih tampil nih, sementara sudah polisi sudah menyatakan bahwa itu otentik gitu Pak. Jadi kan gini, setiap hari itu kan seperti kemarin, Rismon pergi ke tempat Pak Kasmojo, berarti kan ada data baru. Saya yang heran itu begini, saya ikut ke Jogja ke Solo Oh ikut Pak? sama TPU itu, Oke. saya ikut. Nah, jadi saya tadinya berharap Pak Jokowi menunjukkan, ternyata kan tidak. Nah, dia hanya tunjukkan pada wartawan. Begitu juga pada waktu kami ke UGM. UGM pun tidak memberikan sesuatu yang normal gitu loh. Orang datang jauh-jauh ingin menanya, ya tunjukin aja satu-satu. Jadi kayaknya Jokowi menghindar, terus UGM menghindar. Memang Baris kecurigaannya Krim besar ya memaksa. Pak Betor ini. Karena Pengacara Pak Betor ini memaksa. yang pernah Oh, melihat ini langsung asli, dan asli, mengatakan asli. siapa itu Wijayanto apa Nah, kan siapa ya? sesuatu. Mengatakan bahwa melihat langsung dia itu. Jadi sekarang itu PDI itu sekarang itu tidak tinggal diam, semuanya kader. Kenapa? Karena memang PDI yang paling tersakiti. Gimana tidak tersakiti? Besar di PDI setelah jadi sukses jadi nomor 1, dia itu berkhianat. Ya pantas lah kalau memang PDI itu dan seluruh kader-kadernya itu sakit hati kepada Pak Jokowi. Jadi wajar kalau kader-kader PDI tersebut menyerang Pak Jokowi. Dan kemarin yang katanya itu kepada Pak Kasmujo itu, ini Betor ini juga ikut bersama tim-tim TPUA di sana itu. Jadi kayaknya Pak Jokowi sekarang terdesak ya, semua mengeroyok kepada Pak Jokowi. Tinggal mengandalkan ijazahnya ntar di pengadilan. Bahkan pengacara Pak Jokowi sendiri mengatakan kalau ingin seumpamanya mengeluarkan ijazahnya Pak Jokowi, entar dikhawatirkan di kemudian hari akan terjadi chaos katanya ya. Artinya takut ya warga itu menuntut gubernur ditanyakan ijazah aslinya, wali kota ditanyakan ijazah aslinya. Saya kira tidak mungkin kalau memang nggak punya data. Kalau golongannya Rismon Sianipar itu menuntut, menggugat, karena mereka itu punya data, dia ahli forensik. Kalau seseorang warga biasa ingin mengetahui ijazah seorang wali kota atau gubernur, tapi dia nggak punya data, nggak mungkinlah dia menggugat. Jadi bisa jadi alasan tersebut hanya karena supaya ijazah Pak Jokowi itu tidak dibuka atau tidak dilanjutkan, apa tidak ditunjukkan itu ijazah. Menurutku alasannya karena itu ya. Kalau sampai ditentukan kita ini lanjut ya. akan meng-create chaos dan presiden yang sangat buruk. Bayangkan semua yang dituduh Nah, ini dipaksa videonya. untuk menunjukkan ijazahnya. Siapapun ini bisa terjadi kepada siapapun, pada kepala daerah manapun, pada anggota DPR manapun, pada masyarakat sipil manapun. Bayangkan kalau itu terjadi, kan negara ini chaos. Makanya itu kan semua banyak sekali asas-asas yang ada. Negara ini adalah negara hukum. Siapa yang mendalilkan, dia harus membuktikan. Nah itu kan. Jadi menurut saya ini adalah cuma alasan doang. Mengapa gitu? Ngomong chaos lah, nggak mungkin lah. Ini cuma alasan. Menurutku ini cuma menakut-nakuti
sekiranya ijazahnya itu tidak dikeluarkan. Kalau dikeluarkan ntar di kemudian hari akan terjadi chaos gitulah. Menurutku ini cuma akal-akalan dia saja lah. Ya kemungkinan bisa jadi pengacara tersebut sudah tahu kalau ijazah juragannya itu palsu. Oke, next video. Bahwa surat tersebut sudah dikembalikan kepada Ate. Jadi mudah-mudahan tidak ada yang dirugikan. Tidak suatu. Itu ekspresi antara Tito Karnavian dan Bobi Nasution itu kayak orang apa ya, culun gitulah. Sepertinya mendengarkan keterangan dari ini yang dari Gubernur Aceh ini, kayak dia dalam hatinya ada, iyalah gagal deh punya proyek besar, mungkin bisa jadi gitu ya dalam pemikirannya. Oke, next video. Ada apa dengan semua ini ya? Bahlil gak diterima salamannya sama Pak Prabowo. Ini sengaja atau tidak disengaja ya? Saya kira ini disengaja deh. Ini kan Bahlil ini kan geng Solo. Jadi menurutku ini disengaja. Karena selama ini Pak Prabowo itu kayaknya itu menjauhi dari geng Solo semuanya. Buktinya sampai sekarang Pak Prabowo itu tidak pernah menemui Jokowi dari Hari Raya Idul Fitri. Gak pernah. Kalau depannya Hari Raya Idul Fitri itu masih menemui. Tapi setelah Idul Fitri gak pernah menemui Jokowi. Artinya Pak Prabowo itu sepertinya sekarang itu menghindar dari Jokowi atau menjauhi Pak Jokowi. Ada apa sebenarnya? Apakah Bahlil ini juga terindikasi oleh Pak Prabowo? Oh ini geng Solo, udah usah salami. Ya kalau bisa ya ditendang aja Pak jadi menteri. Oke, next video. Hukum yang mengakibatkan kerugian pada pihak lain maka mewajibkan kepada yang bersangkutan untuk membayar. Dan kalau kita lihat hutang hari ini, hutang resmi yang diakui negara itu kan 7.000 triliun. Kalau ternyata kita bisa membuktikan bahwa ijazah itu secara undang-undang, secara standar tidak saya, semua kewajiban itu jangan dibebankan kepada bangsa Indonesia, tapi kepada orang-orang yang dulu mendukung Pak Jokowi. Aduh, kalau ini benar ya hati-hati kalian termul. Ntar kalau ijazahnya dinyatakan palsu, dinyatakan tidak asli, ntar akan digugat oleh utang-utangnya Pak Jokowi itu. Bayangkan 7.000 triliun, bayangkan itu utangnya Pak Jokowi. Itu termasuk tambahannya lah. Semula kan cuma 2 juta. Dan utangnya Pak Jokowi 7 triliun dan itu ditanggung oleh Pak Jokowi dan termul-termulnya dan geng-geng Solo semuanya. Itulah menurut Muhammad Taufik ini. Jadi hati-hati kumpulkan uangmu untuk mengganti uang kerugian dari Pak Jokowi ini. Keluarkan, hai pendukungnya. Entah benar apa tidak ya. Oke, next video. Semuanya ini ya yang di posting ini adalah geng-geng Solo, atasan geng-geng Solo semuanya ini. Semuanya mencaplok, pernah punya kasus semua, caplok jabatan, caplok MK, caplok putusan, caplok ya sembarang lah. Semuanya geng Solo, semuanya tidak ada yang tidak bermasalah semua. Geng Solo. Next video. Kepada Statblad nomor 604 1908 dan peta topografi TNI AD 1978. Inilah petanya. Nah, dengan adanya peta ini tentu kita mempertimbangkan kemungkinan 4 pulau ini masuk ke Aceh. Iyalah, kemarin ngebet bahwa ini milik Sumatera Utara. Sekarang kok melehoi, kok kalem, kok melempem sekarang bahwa ini adalah milik Aceh. Kemarin lah ngebet kamu. Kok tidak kemarin aja ngomong bahwa ini milik Aceh. Setelah Prabowo turun
dan menengahkan ini dan dinyatakan oleh Pak Prabowo bahwa ini adalah milik Aceh. Mengapa sekarang membenarkan Anda? Dan sekarang tegah membela-bela Aceh sekarang? Alah, penjilat. Oke, next video. Kian panjang di kediaman Bapak Jokowi. Destinasi wisata baru di Solo. Rumah Bapak Jokowi sudah ada suara tolek-tolek luar. Pedagang cilok sudah merapat. Beda ya, beda tempat. Kalau di rumahnya, wah dikeroyokin. Ada tamu banyak tiap malam, tiap hari. Ingin berfoto, selfie, salaman, minta tanda tangan semuanya ya di rumahnya. Tapi ada kekhawatiran kan bahwa orang-orang tersebut didanai. Tapi kok ke warung, kok gak ada tuh yang ngajak salaman, kok gak ada tuh yang ngajak selfie. Gak ada sama sekali. Setidaknya, Pak Jokowi, selfie dong. Gak ada. Di waktu dia beli bakso mungkin ya. Mungkin pencitraan, mungkin lah sebagainya. Gak ada tuh. Cek ketoron pencitraan ya pakai uang. Jadi setiap ke rumah Pak Jokowi ada yang mobilisasi. Oke, next video. Gibran kok gak ada ya? Kok bersama AHY? Lalu Gibrannya mana? Pak, Gibrannya mana, Pak? Itu kan wakilmu. Kok ngajak AHY? Mungkin sekarang mau ditendang ya oleh Pak Prabowo ya. Biasanya kan ngajak wakilnya, bukan AHY. AHY kan cuma menteri. Tapi kok gak ada? Kok gak ada? Ya mungkin pemakzulan itu akan segera ditandatangani mungkin. Dan sebelumnya dijauhi dulu. Setelah itu ditendang atau dimakzulkan. Oke, next video. Inilah daftar-daftar pejabat petinggi-petinggi geng Solo. Ingat ya, wajahnya tengerin. Ini adalah petinggi-petingginya geng Solo. Anak buahnya banyak. Dan yang paling bawah itu namanya termol, bagian ternak-ternaknya lah. Kalau masih bau pejabat, namanya tetap geng Solo. Oke, next video. Ketua PBNU Ulil Absar tuding aktivis penolak tambang Wahabi lingkungan. Wah, setiap yang tidak sejalan dengan NU Wahabi, penolakan Wahabi. Orang yang nggak suka tahlil Wahabi, semuanya diwahabikan. Apakah Anda yang merasa benar kelompokmu? Siapa tahu itu Wahabi itu benar. Semua kan punya pendapat, semua punya dalil, semua punya dasar. Semua punya kepercayaan. Merasa sok benar loh. Next video. Isu ijazah palsu terus bergulir. Kubu Jokowi bukan lagi cari kebenaran tapi membuat gaduh. Ini yang dituduh siapa ini ya? Ini yang dituduh berarti golongan geng Solo. Tidak mencari kebenaran. Lah seumpamanya ditunjukkan dasar embel-embel pakai pengacara pengadilan dilaporkan. Seandainya tidak bermasalah, Gibran merasa tidak bersalah dan merasa punya ijazah langsung dikeluarkan kok. Tapi mengapa bapaknya kok tidak? Katanya privasi. Anaknya ada mengeluarkan ijazahnya. Privasi dari mana? Semuanya banyak yang mengeluarkan. Amin Rais mengeluarkan, Ustadz Hadi Hidayat mengeluarkan. Masih ngomong privasi. Ngomong saja ijazahnya bermasalah atau enggak kuliah sama sekali. Oke, next video. Nah, ini ya sekarang ya Ketua PBNU panen kritik usai sebut penolak tambang Wahabi yang enggak sejalan akan dicap Wahabi. Ya jelas lah banyak nyinyirin kritikan tersebut. Karena menuduh sembarangan, setiap yang enggak suka, setiap yang menentang tambang ngomongin Wahabi. Dari dulu kemana bela-belain tambang itu? Apakah karena Anda itu punya izin untuk menambang? Nah sekarang ngomong Wahabi, pakai dalil pula. Emangnya kubu kamu tuang yang benar dan lainnya itu di Wahabi semua? Enak aja loh.
Kata Termol, aura orang baik selalu bersinar. Oh ini dah bersinar, iya benar bersinar ya. Tapi bersinarnya kok flek hitam gitu. Ini bukan bersinar, Babang. Ada aja ya Termol ini ya. Ini ya daftar dari antara Jokowi, Bobi Nasution dan Gibran. Gibran ini gagal ciptakan 19 juta lapangan pekerjaan. Bobi gagal begal pulau. Dan Jokowi itu gagal pindah ibu kota ke IKN. Jadi orang-orang gagal semua dong. Geng Solo ini. Ya benar sih. Memang kan Gibran ingin menciptakan pekerjaan ya 19 juta. Tapi bentuknya nggak ada sampai sekarang. Bobi Nasution kemarin anyar ini baru ya. Gagal begal pulau, 4 pulau di Aceh, gagal. Dan juga Pak Jokowi katanya ingin memindahkan ibu kota IKN. Sampai sekarang itu mangkrak, banyak tikusnya. Itu di IKN, nggak berlanjut. Lalu buat apa itu IKN sekarang? Bobi Nasution minta warga Sumatera Utara legowo soal pulau 4 pulau itu milik Aceh. Jangan mau terhasut. Lagian siapa yang terhasut? Justru warga Sumatera Utara itu nggak setuju dengan tindakan Bapak. Warga Sumatera Utara itu banyak di media sosial bahwa mempermalukan warga Sumatera Utara katanya. Banyak yang berspekulasi gitu. Jangan ngomong hasut-hasut deh. Wargamu itu tidak mendukung atas pencaplokannya. Nggak mungkin terhasut atau goreng-gorengan itu nggak mungkin terhasut dah. Oke, sekian dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.